Pada konten kali ini akan sedikit berbeda dari biasanya. Kenapa kami katakan berbeda? Karena pada kali ini kita akan membahas tokoh filsuf Indonesia yang fenomenal di saat-saat ini. Tahu kan siapa beliau? Beliau adalah Bapak Roky Gerung. Tapi sebelum itu kita putar dulu intronya. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh yang satu ini? Beliau sering muncul di acara TV dan beberapa acara talk show. Berdasarkan Wikipedia, Roky Gerung lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 20 Januari 1959. Beliau saat ini berumur 62 tahun. Adalah seorang filsuf, akademisi, dan intelektual publik Indonesia. Ia pernah mengajar di Universitas Indonesia dan merupakan salah seorang pendiri Setara Institut dan fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi atau P2D. Kehidupan dan karir. Roky mulai berkuliah di Universitas Indonesia pada tahun 1979. Ia pertama kali masuk ke jurusan ilmu politik, yang saat itu tergabung dalam Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, serta sempat memiliki 4 jaket alma mater warna kuning. Sebelum memutuskan pindah ke jurusan ilmu filsafat dan lulus pada tahun 1986. Selama berkuliah, Roky dekat dengan para aktivis berhaluan sosialis seperti Marsilam Simanjuntak dan Hariman Siregar. Setelah lulus, Roky kembali ke UI dan mengajar di Departemen Ilmu Filsafat yang kini tergabung di dalam Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya sebagai dosen tidak tetap selama 15 tahun tanpa digaji. Ia berhenti mengajar disebabkan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mensyaratkan seorang dosen harus minimal bergelar magister. Sedangkan Roky hanya menyandang gelar sarjana. Ia tercatat mengampu mata-mata kuliah seperti seminar teori keadilan, filsafat politik, dan metode penelitian filsafat. Ia juga pernah mengajar pada program Pascasarjana. Salah satu mahasiswa yang dibimbingnya adalah aktris Dian Sastrowardoyo. Bersama tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Azumardi Azra, Roky ikut mendirikan Setara Institut, sebuah wadah pemikir di bidang demokrasi dan hak asasi manusia pada tahun 2005. Dalam bidang politik, Roky bersama Syahrir dan istrinya, Kartini, pernah mendirikan Partai Indonesia Baru atau PIB pada tahun 2002. Meski ikut mendirikan, ia tak aktif di pengurusan partai. Belakangan, Roky memutuskan keluar dan bergabung dengan Partai Serikat Rakyat Independen atau SERI pada tahun 2011. Ia didapuk sebagai anggota Majelis Pertimbangan Partai SERI. Partai tersebut bermaksud mencalonkan Sri Mulyani untuk pemilihan Presiden Indonesia pada tahun 2004. Namun, Sri gagal melewati proses verifikasi administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2014. Roky juga pernah mengetuai Sekolah Ilmu Sosial atau SIS, sebuah sekolah non-formal yang mendidik siswanya untuk memahami realitas sosial secara interdisipliner di bawah Yayasan Padi dan Kapas yang juga diketuai oleh Syahrir. Pengajar di SIS ada 10 orang, beberapa di antaranya adalah Arif Budiman, Salim Said, dan Rahmat Toleng. Pemikiran Roky Gerung. Sebagai seorang ilmuwan filsafat, salah satu bidang kajian Roky adalah filsafat feminisme. Ia banyak menulis di Jurnal Perempuan, sebuah terbitan ilmiah yang dikelola oleh Yayasan Jurnal Perempuan dan didirikan oleh Gadis Arifia, koleganya di Universitas Indonesia. Roky juga seorang pengajar kajian filsafat dan feminisme atau KAFE yang merupakan salah satu program Jurnal Perempuan. Selain itu,
Rocky juga terlibat sebagai penulis di jurnal Prisma terbitan LP3ES, di mana ia pernah menulis tentang HAM dan tentang Pancasila. Rocky pernah mendapat kehormatan untuk memberikan pidato kebudayaan akhir tahun rutinan yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki pada akhir tahun 2010. Saat itu, judul pidato Rocky adalah Memelihara Republik, Mengaktifkan Akal Sehat. Pemikiran Rocky Gerung mulai diperhatikan publik secara luas sejak ia muncul pertama kali di acara televisi Indonesia Lawyers Club di awal tahun 2017. Saat itu, Rocky Gerung mengkritik pemerintah dengan menyatakan pemerintah sebagai pembuat hoax terbaik karena memiliki banyak perangkat untuk berbohong. Sejak itu pula, Rocky terkenal sebagai salah satu intelektual yang tajam dan keras dalam mengkritik pemerintah sehingga sering diundang untuk menjadi narasumber di acara televisi, universitas, dan lain-lain. Itulah secara singkat riwayat hidup, pendidikan, dan karir Bapak Rocky Gerung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.